Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh dan soleha? Alhamdulillah, senang sekali hari ini kita bisa bertemu kembali di pembelajaran tematik tema 5B subtema 2 pembelajaran 5 dan 6 dengan tema udara bersih bagi kesehatan. Seperti biasa, agar apa yang kita lakukan diridhoi oleh Allah, diberikan kemudahan serta ilmu yang kita pelajari bermanfaat, marilah kita buka sama-sama dengan membaca ayat Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita akan belajar yang pertama itu macam-macam gangguan pernafasan pada manusia. Sebelumnya sudah kita pelajari, jadi kali ini kita akan buka kembali untuk menambah pemahaman kita. Yang kedua yaitu menjelaskan penerapan hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam musyawarah. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi kosakata baku dalam teks. Kemudian yang keempat, menjelaskan persiapan yang dilakukan sebelum pementasan tari. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai gangguan pernafasan pada manusia. Ada asma, tuberkulosis atau TBC, bronkitis, kanker paru-paru, pneumonia atau paru-paru basah, influenza, flu burung atau H5N1, serta yang sekarang menjadi pandemi seluruh dunia adalah COVID-19. Kita akan bahas satu persatu. Baik, yang pertama adalah asma. Asma merupakan kelainan penyumbatan saluran pernafasan yang disebabkan oleh alergi debu, bulu, atau perubahan cuaca. Kelainan ini dapat kambuh jika suhu lingkungan cukup rendah atau keadaan dingin. Ini bukan penyakit yang berbahaya, tapi jika dibiarkan dapat mengganggu si penderita. Berikut ini adalah gambar paru-paru, perbedaan paru-paru normal dan paru-paru penderita asma, di mana paru-paru normal saluran pernafasannya terlihat lebih lebar diameternya dan kelihatan bersih, sedangkan pada penderita asma saluran pernafasannya lebih sempit dan menguncup. Oke, yang berikutnya yaitu tuberkulosis atau TBC. Merupakan penyakit paru-paru yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus. Jika penyakit ini menyerang dan dibiarkan semakin luas, dapat menyebabkan sel-sel pada paru-paru menjadi mati, yang mengakibatkan paru-paru menjadi mengecil. Hal ini menyebabkan para penderita TBC nafasnya sering terengah-engah. Berikut akan kita lihat perbedaan paru-paru normal dan paru-paru penderita TBC. Pada paru-paru normal, dinding alveolusnya terlihat bersih, sedangkan pada penderita TBC, dinding alveolusnya dipenuhi oleh bintil-bintil yang disebabkan oleh bakteri tadi, bakteri Mycobacterium, serta mengakibatkan paru-paru menjadi mati. Berikutnya yaitu bronkitis, merupakan gangguan pada cabang batang tenggorokan yang diakibatkan oleh infeksi. Gejalanya adalah penderita mengalami demam dan menghasilkan lendir yang menyumbat batang tenggorokan. Akibatnya penderita mengalami sesak nafas. Berikut adalah perbedaan saluran pernafasan penderita bronkitis. Bisa kita lihat pada saluran pernafasan yang sehat, saluran pernafasannya diameternya lebih besar dan terlihat bersih. Sedangkan pada penderita bronkitis, saluran pernafasannya diameternya mengecil, kemudian terlihat berlendir, yang mengakibatkan penderitanya mengalami sesak nafas. Oke, berikutnya adalah kanker paru-paru. Penyakit ini merupakan salah satu
penyakit paling berbahaya dan mematikan. Sel-sel kanker pada paru-paru dapat tumbuh tidak terkendali dan bisa menyebar ke seluruh tubuh. Salah satu pemicu kanker paru-paru adalah kebiasaan merokok. Berikut adalah perbedaan paru-paru manusia sehat dan penderita kanker. Bisa kita lihat di sebelah kiri adalah contoh paru-paru yang sehat yang terlihat bersih. Sedangkan sebelah kanan adalah contoh paru-paru penderita kanker yang terlihat rusak dan menghitam. Berikutnya adalah pneumonia. Pneumonia juga dikenal dengan istilah paru-paru basah. Pada kondisi ini, infeksi menyebabkan peradangan pada kantong-kantong udara di salah satu atau kedua paru-paru. Akibatnya, alveoli bisa dipenuhi cairan atau nanah sehingga menyebabkan penderitanya sulit bernafas. Berikut adalah kita bisa lihat perbedaan alveoli normal dan alveoli penderita paru-paru basah. Yang di bagian atas, contoh alveoli normal terlihat bersih dan diameternya besar. Sedangkan pada penderita paru-paru basah, alveolinya terlihat kotor, dipenuhi oleh nanah dan cairan, sehingga mengakibatkan penderitanya sulit untuk bernafas. Yang berikutnya adalah influenza, merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus influenza. Penyakit ini timbul dengan gejala bersin-bersin, demam, dan pilek. Untuk penyembuhannya adalah dengan mengkonsumsi makanan sehat, istirahat yang cukup, kemudian berolahraga dan istirahat yang teratur. Berikutnya adalah flu burung atau H5N1. Flu burung adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus influenza tipe A yang ditularkan oleh unggas ke manusia. Kemudian ada banyak jenis virus flu burung, tetapi hanya beberapa yang dapat menyebabkan infeksi pada manusia. Flu burung pernah mewabah di Asia, Afrika, Timur Tengah, serta beberapa bagian Eropa dan menyebabkan kematian sebagian penderitanya. Dan alhamdulillah, flu burung ini sudah ada vaksinnya. Oke, yang berikutnya adalah COVID-19. Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan. Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia yaitu pertama kali muncul di kota Wuhan, Cina pada Desember 2019 dan menyebabkan penyakit Coronavirus Disease 2019 atau lebih kita kenal dengan COVID-19. Berikut adalah gambar contoh paru-paru penderita COVID-19 di mana paru-parunya menghitam dan rusak. Untuk vaksin COVID-19 sendiri saat ini masih dalam masa uji coba. Penyakit ini penularannya sangat mudah dan sangat rentan terhadap orang tua maupun anak-anak. Untuk itu kita harus tetap waspada dan tetap melakukan protokol COVID-19 dengan mencuci tangan, memakai masker, serta selalu menjaga kebersihan diri. Berikutnya kita akan belajar mengenai penerapan hak dan kewajiban serta tanggung jawab dalam musyawarah. Kewajiban dalam musyawarah yaitu menghargai pendapat orang lain, menghormati perbedaan pendapat antar peserta musyawarah, serta mengangkat tangan sebelum berbicara. Kemudian tanggung jawab dalam musyawarah yaitu melaksanakan keputusan musyawarah serta menaati tata tertib musyawarah. Yang kedua yaitu menghargai hasil keputusan musyawarah. Haknya yaitu hak kita sebagai masyarakat adalah yang pertama menyampaikan pendapat atau saran. Kemudian memberikan kritik terhadap hasil keputusan musyawarah.
Yang ketiga yaitu memperoleh hak yang sama dengan peserta lainnya. Musyawarah sendiri berarti membicarakan dan menyelesaikan bersama suatu persoalan dengan maksud untuk mencapai mufakat atau kesepakatan. Sedangkan mufakat artinya kesepakatan untuk melaksanakan hasil musyawarah. Jadi yang dimaksud musyawarah untuk mufakat adalah perundingan bersama untuk memecahkan masalah sehingga tercapai keputusan bulat yang akan dilaksanakan bersama. Selanjutnya yaitu nilai-nilai yang mendasari musyawarah. Yang pertama yaitu nilai kebersamaan. Pengambilan keputusan harus dilakukan secara bersama-sama, duduk dalam suatu tempat dengan tujuan yang sama dan demi kebaikan bersama. Berikutnya adalah nilai kebebasan mengemukakan pendapat. Bebas artinya tidak mendapat paksaan dari orang lain, serta semua peserta rapat boleh mengutarakan pendapatnya. Kemudian yang berikutnya adalah nilai menghargai pendapat orang lain. Setiap peserta haruslah mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain tanpa menyela orang yang sedang mengemukakan pendapat. Bila tidak setuju dengan pendapat yang dikemukakan peserta lain, boleh menanggapinya tetapi dengan cara yang sopan agar tidak menimbulkan permasalahan. Nilai yang terakhir yaitu nilai jiwa besar serta lapang dada melaksanakan hasil keputusan dengan rasa penuh tanggung jawab. Nilai persamaan hak ialah seluruh peserta dapat diberi hak yang sama untuk mengemukakan pendapatnya. Mereka diberikan kebebasan untuk mengungkapkan ide atau gagasannya. Ciri-ciri musyawarah yang pertama sesuai dengan kepentingan bersama. Kemudian, usul atau pendapat yang disampaikan mudah difahami dan tidak memberatkan. Ketiga, dalam bermusyawarah, pertimbangan moral lebih diutamakan dan bersumber dari hati nurani yang jujur. Terakhir, pembicaraan harus dapat diterima dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani. Selanjutnya, prinsip-prinsip dalam aturan musyawarah. Yang pertama yaitu musyawarah dilandasi dengan akal sehat dan hati nurani yang luhur. Kemudian musyawarah dilandasi semangat kegotong royongan dan kekeluargaan, mengutamakan kepentingan umum, menghargai pendapat orang lain, serta keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang terakhir yaitu melaksanakan keputusan bersama dengan dilandasi itikat baik dan penuh rasa tanggung jawab. Tata cara dalam mengeluarkan pendapat. Yang pertama yaitu mengacungkan tangan sebelum tanda izin bicara. Kemudian berbicara setelah dipersilakan. Jika narator telah mempersilakan kita untuk berbicara, selanjutnya kita boleh berbicara. Kemudian yang berikutnya adalah bersikap sopan. Yang terakhir, suara cukup didengar jelas oleh peserta musyawarah lainnya. Selanjutnya kita beralih ke muatan bahasa Indonesia. Kita akan membahas mengenai kata baku. Kata baku adalah kata yang sudah benar dengan aturan maupun ejaan kaidah bahasa Indonesia yang bersumber dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Kata baku umumnya sering dipakai pada percakapan resmi, misalnya pada saat berpidato atau saat berbicara dengan orang yang dihormati, atau jika dalam teks digunakan pada kalimat resmi. Di sini kita bisa lihat ada contoh kata baku. Nah, jika dalam bentuk teks biasanya kita lebih berfokus pada penulisan. Selanjutnya yaitu kata tidak baku merupakan kata yang dipakai tidak sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa yang sudah ditentukan.
Biasanya kata tidak baku sering dipakai pada saat percakapan sehari-hari atau dalam bahasa tutur atau dalam keseharian. Berikut adalah contoh kata tidak baku. Di sini ada praktek, pasif. Nah, jika dalam teks yang sudah dijelaskan tadi, kita harus berhati-hati pada penulisannya. Nah, ada biosfer, bis, objek, nasihat, aktif, negeri, dan teknik. Untuk materi yang terakhir yaitu muatan SBDP. Di sini kita akan belajar mengenai persiapan yang dilakukan sebelum pementasan tari. Yang pertama yaitu pemilihan tarian, apakah perorangan atau solo, berpasangan atau berkelompok. Yang kedua yaitu mempersiapkan unsur pendukung. Unsur pendukungnya apa saja? Ada pemilihan tata busana tari dan tata rias. Disesuaikan dengan tarian apa yang akan kita bawakan. Kemudian pendukung yang kedua yaitu pemilihan properti tari. Bisa kipas, bisa tongkat, bisa topeng. Kemudian yang berikutnya adalah pemilihan iringan musik atau alat musik yang akan kita gunakan dalam pementasan tari. Di sebelah kanan ini kita bisa lihat adalah contoh tari Bali. Properti yang digunakan adalah ada kipas, kemudian ada selendang. Nah, biasanya menggunakan iringan musik tradisional. Nah, alhamdulillahirabbil alamin, pembelajaran kita sudah sampai di penghujung. Ibu berharap apa yang kita pelajari hari ini dapat kalian fahami dengan baik dan tentunya menjadi bekal kalian untuk di masa depan berikutnya. Seperti biasa, kita buka dengan basmalah, kemudian kita tutup sama-sama dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kesempurnaan milik Allah, kekurangan tentulah milik kita manusia. Tetap jaga kesehatan, tetap selalu berdoa mohon perlindungan Allah agar apa yang kita cita-citakan dan negara kita pun bisa terbebas dari virus corona. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.